Suku asli pedalaman Borneo yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan ini mempunyai beberapa budaya istimewa, antara lain 1. Telingaan Aru. Telingaan Aru adalah tradisi adat suku Dayak dengan cara memanjangkan telinga. Untuk memanjangkan teling, mereka menggunakan anting-anting berbentuk gelang yang terbuat dari tembaga. Anting-anting berukuran besar tersebut dalam bahasa Kenyah disebut belaong. 2. Kuangkei. Kuangkei atau kuangkai merupakan puncak dari rangkaian upacara kematian khas suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Upacara ini dilakukan sebagai tanda bakti orang Dayak Benuak kepada leluhur yang sudah meninggal. Kuangkei atau kuangkai ialah upacara kematian yang dilakukan suku Diaka Benuak yang tinggal di pedalaman Kalimantan Timur. Tradisi ini berasal dari kata ke dan angkei, artinya adalah melakukan atau melaksanakan dan bangkai. Menurut istilah bahasa daerah setempat, kuangkei mempunyai makna buang bangkai. Makna yang ingin disampaikan adalah melepaskan diri dari kedukaan dan mengakhiri masa berkabung. Upacara adat ini dilakukan untuk menghormati dan memuliakan roh leluhur yang telah meninggal. Diharapkan setelah upacara kematian dilakukan, maka roh leluhur mendapat kebahagiaan dan tempat layak di akhirat. 3. Kaharingan. Kaharingan adalah agama asli suku Dayak di Pulau Kalimantan. Agama Kaharingan sudah ada sejak lama di Kalimantan, bahkan sebelum agama-agama lainnya memasuki Kalimantan. Penganut Kaharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau pencipta alam semesta, Ranning Hatala Langit, Suara, Yustu Halatala, dianut secara turun-temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Agama Kaharingan dilambangkan dengan simbol batang garing yang bermakna sebagai pohon kehidupan. Menurut orang Dayak, agama Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan. Sejak Ranning Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta. Agama asli orang Dayak adalah Kaharingan, dan dalam kepercayaan agama ini, sosok Tuhan berbeda sebutannya karena bergantung pada wilayah, misalnya untuk kawasan Barito. Tuhan Kaharingan disebut Yustu Halatala, sedangkan di kota Waringin Barat disebut Sang Hyang Dewata. Sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama Kaharingan kini memilih kekristenan, namun kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama Kaharingan. Jadi Hindu Kaharingan adalah agama yang tidak dimulai pada zaman tertentu yang berasal dari bahasa Sangiang dari kata haring yang berarti kehidupan. Kaharingan adalah agama yang dijadikan sebagai sumber kehidupan yang mengalirkan air suci kehidupan yang hidup dalam kuasa Ranning Hatala Langit. Bedanya, Hindu memiliki Weda sebagai kitab suci, maka Kaharingan mempunyai Panaturan. Kemudian, tempat ibadah Hindu itu bernama Pura, sementara di Kaharingan namanya Balai. Sampai kini penghayat Kaharingan masih menggunakan Hindu sebagai identitas di kolom agama kartu tanda penduduknya. 4. Tari Gantar. Tari Gantar adalah salah satu tarian khas suku Diak. Tarian ini adalah tari pergaulan muda-mudi suku Dayak Benuak dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat. Tarian Gantar mengekspresikan kegembiraan serta keramahan dalam menyambut tamu, baik wisatawan atau tamu kehormatan.
Tari ini juga berfungsi untuk menyambut pahlawan dari medan perang. Ada 3 jenis tarian gantar, yakni gantar rayat, gantar busai, dan gantar senak dan kusa. Tari gantar ini menggambarkan gerakan orang yang sedang menanam padi, di mana para penari menggunakan properti senak sebagai kayu penumbuk untuk melubangi tanah. Jenis tari gantar ini alatnya hanya satu, yaitu gantar, kayu yang panjang. Pada ujung tongkat tersebut diikatkan, digantung tengkorak manusia yang dibungkus dengan kain merah dan dihiasi dengan ibus. Mereka menari berkeliling sambil menyanyi, di pinggang penari terikat mandau. Gerakan tari gantar ini merupakan gerak tangan memegang kusak yang menggambarkan gerakan menanam benih padi. Gerakan ini menggambarkan aktivitas masyarakat sekitar. Sehingga tarian ini juga merupakan simbol keakraban dengan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Tari gantar menggunakan kostum adat Ulap Doyo. Kostum ini merupakan kain tenun asli suku Dayak Benuak yang berasal dari Serat Doyo. Bentuk kostum ini hampir menyerupai rompi. Taah merupakan kain sela yang biasa digunakan untuk bawahan kostum tari gantar. Fungsi tongkat dalam tari gantar yaitu sebagai sarana untuk memanggil kekuatan roh. Penjemputan roh-roh pelindung untuk hadir di tempat pemujaan. Peringatan kepada nenek moyang dengan menirukan kegagahan dan kesigapan. Awalnya, suku Dayak adalah penutur bahasa Austronesia. Kemudian salah satu kelompok yang merupakan asal-usul etnis ini masuk dari bagian utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya mereka menyebar ke area pedalaman, pegunungan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik. Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk yang memiliki beragam kebudayaan dan kesenian. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa dan etnis yang mendiami wilayahnya. Masing-masing etnis dan suku memiliki kebudayaan dan kesenian, dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Bagi Indonesia, memiliki berbagai keragaman kesenian merupakan salah satu modal untuk memperkuat identitas kebangsaan. Selain itu, keragaman juga dapat dijadikan sebagai komoditas nasional, berupa produk untuk sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat Dayak dan masuknya pendatang dari Melayu serta berbagai tempat lainnya, maka bahasa Dayak mengalami perkembangan. Saat ini, suku Dayak memiliki banyak bahasa tergantung wilayah tempat tinggal mereka. Setiap daerah dan suku pasti memiliki makanan khas masing-masing, begitu juga dengan suku Dayak. Beberapa kuliner khas suku Dayak adalah karuang yang merupakan sayur dari bahan singkong, wadi yang berbahan dasar ikan, dan jubu singkah dari rotan muda yang diolah sedemikian rupa. Ada pula kue dange yang bisa dikatakan makanan asli Dayak dengan keunikan tersendiri. Panganan ini terbuat dari parutan kepala dan adonan kue dari tepung dan gula. Rasanya enak, renyah dan gurih. Bahan-bahan yang digunakan untuk makanan Dayak adalah hasil pemanfaatan hasil hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, dalam memasak suku Dayak menggunakan bumbu-bumbu yang sederhana. Masyarakat Dayak tinggal di dalam rumah tradisional bernama rumah betang atau yang lebih dikenal dengan nama rumah panjang.
Rumah adat ini dapat dijumpai di berbagai wilayah di Kalimantan, tepatnya di bagian hulu yang menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Rumah panjang umumnya mempunyai ukuran yang sangat besar, meskipun juga ada ukuran bermacam-macam tergantung dari jumlah anggota keluarga yang menempatinya. Ada rumah yang panjangnya mencapai 15 meter dengan lebar mencapai 30 meter. Struktur rumah tradisional ini adalah rumah panggung dengan tiang penyangga dengan tinggi mencapai hingga 5 meter di atas permukaan tanah. Lebih tinggi dari rumah adat lain yang ada di Indonesia. Rumah panjang dibuat tinggi bertujuan untuk menghindari bencana banjir yang sering mengancam daerah hulu. Rumah panjang menjadi tempat tinggal beberapa keluarga. Satu keluarga menempati satu ruangan. Akan tetapi fungsi rumah adat ini bukan hanya sebagai rumah tinggal saja. Rumah panjang juga digunakan untuk tempat mengadakan upacara adat. Sehingga rumah ini tidak hanya dimiliki secara pribadi, namun menjadi miliki masyarakat Dayak. Rumah panjang terdiri dari beberapa bagian. Di bagian depan terdapat teras yang disebut dengan pante, ruang tamu disebut samik, kemudian ada ruang keluarga. Di dalam ruang tamu ada meja berbentuk lingkaran yang dinamakan pene. Fungsi pene adalah untuk tempat ngobrol, menerima tamu, dan meletakkan makanan bagi tamu. Di bagian belakang rumah ada dapur untuk keluarga. Pada umumnya, setiap keluarga memiliki dapur yang terpisah.